Ya, kita akan kembali bersama 3 orang narasumber kami malam hari ini. Saya ke Mas Dev Laksono, salah seorang ketua DPP Partai Golkar. Mas Dev, sudah ada satu bakal calon presiden yang dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan. Kapan Koalisi Indonesia Bersatu akan mendeklarasikan capres dan cawapresnya? Kapan akan dideklarasikan? Tunggu undangannya aja, Bang. Pasti kita menentukan waktunya itu sesuai dengan kondisi iklim politik ya. Kan gini lah, kalau kita tergesa-gesa akhirnya menjadi musuh bersama. Kalau kita terlalu lambat, akhirnya nggak keburu waktu untuk sosialisasi dan lain-lain. Akan tapi sih kita tidak terlalu khawatir kalau masalah kurun waktu sosialisasi ya, karena siapapun yang kita akan deklarasikan itu pasti sudah memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi. Jadi nggak masalah, justru kita hanya menentukan melihat momen yang terbaik. Jadi begitu kita sudah deklarasikan, itu semua sudah berjalan, sudah terkonsolidasi dengan baik, sehingga waktu kampanye yang singkat itu dapat dioptimalkan. Kurang lebih begitulah, Pak. Apakah dari PAN dan P3 sudah merelakan untuk kursi bakal calon presiden diisi oleh Pak Erlangga dari Koalisi Indonesia Bersatu, Mas Dev? Kalau melihat Nah, kalau itu elektabilitas Golkar jauh di atas mereka? ya nggak bisa dilihat seperti itu, Bang. Itu kan keputusan itu harus diambil secara bersama-sama. Jadi kalau ditanya apakah rela atau tidak rela, itu keputusan itu sudah diambil secara bersama-sama bahwa yang akan dicalonkan, yang akan diumumkan itu adalah memang kesepakatan bersama-sama, dan kita yakini bahwa ini adalah pasangan terbaik untuk bangsa dan juga yang bisa memenangkan pada kontestasi politik nanti itu. Mas Dev, awal pembentukan KIB ini banyak yang menyaksikan atau banyak yang mengatakan KIB ini hanya kepanjangan tangan dari Pak Jokowi. Seberapa benar ucapan itu, Mas Dev? Saya jamin bahwa itu tidak benar. Ya, KIB ini adalah dipimpin langsung oleh 3 ketua umum partai yang memiliki otoritas otonom sangat kuat. Masing-masing ketua umum ini memiliki jaringan yang kuat ke bawah dan ke samping, dan juga kesepakatan itu tidak diarahkan oleh istana ataupun oleh siapapun. Ya, kalau kita namanya diskusi sebagai kan masing-masing ketua umum adalah bagian dari pemerintah. Tiga-tiganya partai dari KIB itu adalah partai koalisi pemerintah. Jadi kalau untuk sekedar diskusi, ya pasti ada hal yang lumrah, hal yang wajar. Tapi bukan berarti ini diatur oleh figur di luar partai, apalagi di luar KIB. Oke, saya ke Bang Daniel Johan. Bang Daniel, kalau kita melihat PKB, beberapa waktu lalu sempat ada perselisihan pendapat kalau yang kami baca di sebagai masyarakat antara PKB dan juga NU. Sebenarnya seperti apa hubungan DPP PKB ataupun PKB dengan NU? Apakah NU akan all out untuk mendukung PKB di pemilu 2024 mendatang, Bang Daniel? Ya, tentu hubungan yang sangat historis dan hubungan yang sangat kultural. Jadi kan memang tidak bisa dibantah bahwa PKB itu dilahirkan langsung dari rahimnya Nahdlatul Ulama sebagai anak tunggal dari Nahdlatul Ulama, sebagai kekuatan politik yang dilahirkan langsung oleh Nahdlatul Ulama. Nah, sementara posisi PKB tentu apapun selama PKB ada akan selalu menjadi garda terdepan dalam menyerap, mewujudkan seluruh aspirasi warga Nahdliyin. Jadi hubungan historis dan kultural ini yang menjadi kekuatan PKB selama PKB ada. Dan kita meyakini karena dari berdirinya sampai sekarang, kekuatan Nahdliyin itu menjadi kekuatan utama bagi kebesaran PKB saat ini. Tetapi PKB sejak awal didirikan, meskipun PKB dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama bukan hanya untuk NU tetapi untuk bangsa. Sehingga kami juga bersama-sama, posisinya adalah PKB bersama-sama NU dan kekuatan yang lain akan menempatkan diri sebagai partai terbuka untuk semua segenap masyarakat untuk kepentingan dan memikirkan bagaimana Indonesia ke depan jauh lebih baik. Ketika warga Nahdliyin diberikan kebebasan untuk menggunakan hak politiknya dan sekaligus memilih partai politik yang akan didukungnya di pemilu 2024 mendatang, Bang Daniel, apa jaminan warga Nahdliyin tetap akan menyokong secara penuh, secara all out PKB? Yaitu kelebihan yang dimiliki oleh PKB dengan NU hubungan secara khusus adalah secara historis dan secara kultural yang tidak dimiliki oleh partai lain. Jadi hampir
di seluruh struktur PKB mulai dari DPP, DPW, DPC, PAC selalu unsur dari perwakilan NU selalu ada, dan itu yang juga tidak dimiliki oleh partai lain. Jadi secara otomatis, secara kultural kita akan bergerak secara alami bahwa kekuatan NU itu akan menjadi kekuatan PKB. Apakah partai lain yang ingin berkoalisi dengan PKB juga mempertanyakan atau menggarisbawahi soal jaminan dukungan dari Nahdien untuk PKB, Bang Daniel? Sejauh ini sih nggak pernah bertanya seperti itu yang saya paham ya. Karena mereka sudah paham bahwa roda kekuatan di basis PKB itu, PKB bersama NU menjadi satu napas. Jadi karena jelas mungkin jadi nggak pernah dipertanyakan. Oke, baik. Bang Panggi, apakah Anda juga melihat kejelasan antara hubungan antara PKB dan juga Nahdien ini seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, Nahdien all out untuk mendukung PKB, ataukah sudah ada pergeseran preferensi politik di pemilu mendatang, Bang Panggi? Ya, saya pikir partai EDI paling besar itu termasuk PKB ya, karena mereka merasa dekat secara psikologi dan secara ideologi dengan NU dengan PKB-nya. Jadi menurut saya sebuah hal yang sulit kemudian dipaksakan, walaupun hari ini NU kembali ke kitoh gerakan organisasi sosial kemasyarakatan, tidak boleh ditarik-tarik ke gelanggang politik praktis, dijadikan sebagai komoditas politik, apa yang disampaikan sikap oleh Ketua PBNU misalnya, tetapi seolah ingin mengatakan seperti eranya dulu ya, eranya siapa namanya Cak Nur ya, Islam partai Islam yes, partai Islam no, seperti seolah-olah NU yes, PKB no, seolah gitu. Tapi menurut saya nggak bisa dinafikan berdiri pada tanggal 23 Juli 1998 itu atas semangat dari para kiai atau istilahnya itu adalah pemuka-pemuka NU untuk punya partai politik. Dan DNA PKB, DNA NU itu adalah DNA partai politik, karena memang mereka sejak tahun 1955 sudah menyatakan diri sebagai partai politik. Jadi kalau kemudian NU tidak ditarik ke gelanggang politik, memang menurut saya memang agak complicated juga, karena memang DNA-nya NU itu DNA politik gitu. Itu yang kemudian menurut saya mau lepas dari PKB juga akan kesulitan, menurut saya juga tidak akan bisa dilaksanakan hal-hal seperti itu. Jadi itulah yang kemudian, walaupun kalau keinginan kembali pada tahun 1926 NU menjadi organisasi sosial kemasyarakatan, tidak menjadi partai politik. Kalau Vito itu dikembalikan bisa saja, tetapi menurut saya NU termasuk ya 1955 saja sudah partai pemenang pemilu yang bergabung dengan Masyumi waktu itu kemudian keluar, tapi kan dia 1955 termasuk 4 besar ya, partai yang cukup bagus ya. Nah kemudian di awal Orde Baru NU juga tampil ya berpartisipasi di dalam politik, termasuk di tahun 1971 NU mampu mengumpulkan suara yang cukup besar ya, ada sekitar kalau nggak salah 18,4% waktu itu cukup besar ya. Bagaimana NU kalau kemudian walaupun NU kemudian menarik diri ke P3 karena memang pusi Partai Islam waktu itu kan semuanya apakah Masyumi, NU ditarik semuanya ke P3. Nah tapi itu ada kontribusi suaranya NU itu 18,4% terhadap P3. Jadi ini memang darahnya ya DNA-nya itu memang darahnya NU itu ya ada politik gitu. Jadi kalau dilepas dari DNA politik, ini mungkin ini hanya soal ya tidak mau partai politik ketua PBNU hari ini pragmatis ya, seolah-olah kemudian ini seolah dimanfaatkan saja. Jadi kan namanya partai politik kan biasanya mencari persamaan kepentingan saja. Baik. Datang kalau udah ketemu sama yang namanya kiai-kiai, udah datang ke pesantren, itu tanda pemilu sudah dekat kan begitu. Nah tapi sebelum itu mereka nggak datang, itu saja yang menjadi persoalan bagi NU, agak trauma gitu. Baik, kalau Anda melihat digunakan sebagai pengumpul suara atau mesin pengumpul suara saja, setelah itu tidak lebih gitu. Baik, oke. Bang Panggi, kalau kita melihat PKB dan juga Golkar adalah dua partai yang menjadi pengusung ataupun pendukung pemerintah. Bagaimana Anda melihat korelasi antara sikap positif ataupun pembicaraan positif keberhasilan pemerintah dengan elektabilitas dari kedua partai ini di pemilu mendatang? Seberapa besar pengaruhnya? Ya, dari hasil survei kita PKB hari ini cukup menjanjikan, bahkan termasuk partai Islam yang cukup potensial ya dibanding partai-partai Islam yang lain.
Nah, apakah PKB karena memang basis grassroots-nya kuat di akar rumput, atau maintenance-nya itu semua, ya hari ini karena menteri desanya itu pengaruh ya, semua petugas desa itu mereka turun ke bawah, programnya dirasakan masyarakat, saya nggak tahu ya. Tetapi yang jelas PKB dibanding P3 ada problem memang di P3 hari ini, tantangannya agak berat. Ada potensi untuk tidak lolos di ambang batas ambang batas 4%, tetapi itu kan bukan tidak mungkin akan lolos juga. Karena ada beberapa hasil survei juga dulu, banyak juga partai yang diprediksi tidak lolos, tapi pada hari hanya forecastingnya itu kan berubah gitu. Karena data itu diambil dengan waktu yang berbeda. Jadi P3 dengan PKB itu kan dua sama-sama partai Islam, yang dulu fusinya itu memang semuanya dulu kayak P3, tetapi kalau menurut saya perolehan suara mereka sama-sama di koalisi pemerintah itu jauh lebih besar hari ini PKB ketimbang P3. Padahal sama-sama berada pada barisan koalisi pemerintah. Karena memang mungkin ya PKB itu punya hal yang nilai lebih dibanding P3. Walaupun sebetulnya P3 itu ada kemarin soal amplop yang ke ulama itu yang menjadi menarik kan, jadi polemik. Begitu juga NU termasuk PKB itu tetap mereka menjadi basis penting mereka adalah pesantren ya, kiai. P3 juga begitu, PKB juga begitu. Tetapi mesin partai elektabilitasnya PKB itu jauh lebih bagus hari ini ketimbang P3. Baik, Bang Dev, untuk target suara di 2024 untuk pileg berapa Golkar menargetkan? Kita menargetkan 25%, karena itu kan untuk kedepannya agar kita bisa memiliki satu tiket sendiri, itu kan harus di 20%. Nah ya, jadi targetnya itu harus sedikit di atas daripada ambang batas minimal. Dan itu kita melakukan simulasi dan perhitungan ya kembali seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Wangi itu kan survei tidak selalu menentukan hasil akhir. presisi di akhir kan. Nah, kita melakukan simulasi, kita melihat kekuatan kita, kita terus juga melihat potensi-potensi kekuatan para caleg, maka itu penting bagi Golkar juga dan juga untuk seluruh bangsa Indonesia, pemilu tetap dilaksanakan secara terbuka agar masing-masing caleg itu memiliki kesempatan yang sama, memiliki kekuatan yang sama untuk berjuang untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Artinya pemilu terbuka harga mati bagi Golkar dan 8 partai lainnya ya? Ya. Baik. Untuk PKB, Bang Daniel, berapa target suara di Pileg 2024? Kita berharap bisa nembus 100 kursi DPR RI. Itu setara dengan berapa persen? Mungkin 15 kali ya. 15%. Artinya kenaikan yang lumayan signifikan dibandingkan pemilu 2019, Bang Daniel ya? Ya, harus kerja keras kita. Target harus tinggi dong semuanya. Semangat. Harus call tinggi ya? Pemilu terbuka. Baik, Bang Pangi, kalau Anda melihat, kita balik lagi ke soal bangunan koalisi yang tadi Anda sebutkan. Dari 3 koalisi yang sudah terbentuk sejauh ini, mana bangunan yang paling rapuh, Bang? Ya, semuanya ada potensi untuk ganti pemain, transfer. Kemudian ada kejutan, ada yang akan lari dari bangunan koalisi itu, ada yang akan bertahan. Makanya yang paling rawan itu adalah yang belum sampai sekarang punya perjanjian deklarasi itu. Nah, sebetulnya partai politik itu, koalisi itu mestinya kan bisa sudah mulai langkah majunya untuk melakukan melakukan perjanjian atau deklarasi secara partai dulu. Itu pun belum dilakukan. Itu menunjukkan bahwa ini sudah serius koalisinya. Ini hanya menggodok kemudian cawapres-cawapresnya. Tapi ada partai yang khawatir, kalau ditentukan capres dan cawapresnya nanti nggak ada silaturahmi, nggak ada orang yang datang ke rumah kita. Pintu sudah tertutup. Itu yang dikhawatirkan, tidak ada lebih ruang gerak untuk leluasa silaturahmi, mengunjungi dan dikunjungi, itu nggak jalan. Sehingga mereka nggak mau terburu-buru. Ini adalah bagian dari strategi, adu strategi juga supaya capres dan cawapres disembunyikan dulu supaya ada orang yang datang ke rumah. Ataukah sebenarnya partai-partai ini menunggu siapa capres dari PDIP sebagai partai terbesar saat ini? Ini PDIP kan, saya nggak tahu apakah masih main pada politik last minute atau injury time itu menjadi masalah. Karena ada kemungkinan di 1 Juni akan diumumkan siapa capres dari PDI Perjuangan. Katanya begitu. Kemarin kan kita tunggu-tunggu akan ada surprise. Tapi ternyata tidak, hanya ada kapal kan waktu itu.
kapal PDIP. Tapi ya ini menarik ya, kalau 1 Juni sudah ditetapkan oleh PDIP, ada capres yang dari kadernya sendiri sudah ada kisi-kisinya, itu akan menarik, akan memancing juga untuk partai-partai lain untuk mengeluarkan strateginya pelan-pelan. Jadi ini sebetulnya tarik ulur, adu strategi untuk menyimpan kartu masing-masing saya lihat. Jadi nggak mau kelihatan. Hari ini misalnya, kalau Pak Anies itu sudah ketahuan siapa cawapresnya, itu adalah sangat mudah bagi lawan politik untuk membaca bagaimana kemudian menjadikan lawan tanding, mencarikan lawan tanding yang sebanding untuk Pak Anies, kemudian menyusun strategi, grand design strategi sudah bisa diatur. Tapi kan ketika Pak Anies belum menentukan cawapresnya, partai juga akan kebingungan, mereka juga tidak akan masih sulit membaca, menghitung langkah politik dari Pak Anies, baik strategi dan selain-selainnya. Makanya ini adalah mungkin ya mengundur itu, apakah itu juga bagian dari adu strategi. Jadi sengaja diulur-ulur dulu. Karena kalau ketahuan cawapresnya itu sudah bisa dibaca bagaimana cara mengalahkannya. Oke, prediksi Nah, Anda capres 3 atau 4 jadinya? Ya kalau dari bangunan koalisi kita yang disampaikan Bang Dev tadi, sudah KIB sudah kuat, koalisi perubahan sudah kuat, kemudian ada koalisi kebangkitan Indonesia Raya, Bang Daniel sudah oke, koalisi Golden Ticket PDIP juga sudah oke, ya ada 4. Tapi saya rasa-rasanya kok hanya ada 3 koalisi nanti, 3 calon presiden. Menurut saya paling ideal. Dan itu cukup bagus ya, karena saya termasuk orang yang mendorong lebih dari 2 calon presiden. Agar tidak terjadi keterbelahan, polarisasi yang mengental blok ideologis kemarin itu, antara dihadap-hadapkan antara nasionalis dengan agama, antara Pancasila dengan kelompok-kelompok Islam misalnya, itu kemudian isu-isu itu kemakan sama masyarakat sehingga memecah tenun kebangsaan kita. Itu bersiko memang, karena itu ibarat pusaran air, kalau kita bermain pada isu-isu agama itu tinggal tenggelam saja, itu berbahaya. Baik. Nah makanya kalau nanti ada 3 calon presiden itu ada pemecah gelombang, sehingga yang diharapkan nanti tidak terjadi yang namanya keterbelahan publik. Nah, dengan 3 koalisi, dengan 3 calon presiden menurut saya sudah cukup representatif gitu. Nah, terakhir tadi Bang Aryo soal PKB. PKB itu bukan partai Islam loh, setahu saya, bukan partai agama. Dia partai yang inklusif, partai yang terbuka. Jadi partai ketika PKB menyatakan bukan partai agama atau partai Islam, maka basisnya lebih menyebar. Termasuk di Indonesia Timur. Setahu saya di NTT itu kursinya besar, Nusa Tenggara Timur. Itu partai Islam yang paling besar kursinya itu ada di NTT, itu PKB, bukan P3, bukan PKS, bukan PAN. Jadi artinya ya bisa menarik tokoh-tokoh atau pemilih-pemilih non-Muslim gitu. Itu adalah kemampuan yang kepiawaiannya PKB gitu. Jadi itu yang kemudian memang basis ideologinya PKB itu kan adalah santri ya, kesantrian, ada NU-nya, kemudian kedaerahannya itu kan Jawa Timur ya. Makanya tadi di Sidoarjo hari ini adalah 1 abad ya, masa keemasan bagi NU dan PKB. Itu kelihatan kalau kita lihat. Baik. Yang hadir dalam pertemuan di Sidoarjo itu kan PKB dengan NU itu semuanya menyatu di situ gitu. Ya. Jadi kalau kita mau pisah PKB sama NU-nya jadi rumit. Karena tokoh-tokoh yang hadir di Sidoarjo itu di lapangan itu saya lihat juga semua tokoh NU dan tokoh PKB gitu. Itu ada kiai-kiainya, ada di pedesaan juga. Jadi agak sulit dipisah gitu. Baik, Bang Pangi, terima kasih buat analisa malam hari ini. Bang Daniel Johan juga terima kasih, dan Bang Dev Laksono dari Partai Golkar juga terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, inilah akhir dari jumpa kita dalam MNC News Prime pada malam hari ini.